warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Hairunisa dengan NPM 2211080143 dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam kelas 4E dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan mengerjakan tugas video PPI dari kelompok 114 yang bertemakan sabar dan ikhlas. Hadirin yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang bahagia ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan dua sifat yang sangat dianjurkan dalam Islam, yaitu sabar dan ikhlas. Kedua sifat ini sangat erat keikatannya dalam kehidupan seorang mukmin dan merupakan kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya sabar dalam kehidupan seorang mukmin. Sabar bukan hanya sekadar menahan diri dan keluhan dan ketidakpuasan, tetapi juga melibatkan keikhlasan dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dapat dibagi menjadi 3, yaitu sabar dalam ketaatan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya memerlukan kesabaran. Misalnya, melaksanakan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat, dan ibadah haji. Yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah. Setiap orang pasti akan mengalami ujian dan musibah. Sabar dalam menghadapi musibah berarti tetap tabah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 Allah berfirman, "Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, orang itu akan mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." Yang ketiga, sabar dalam menahan hawa nafsu. Sabar dalam menahan diri dari perbuatan maksiat dan dosa adalah bentuk jihad yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pejuang yang sebenarnya adalah orang-orang yang melawan hawa nafsunya." Hadis riwayat Ahmad. Dan yang selanjutnya adalah ikhlas. Ikhlas adalah melakukan segala sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengharapkan pujian atau balasan dari manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus." Ikhlas merupakan syarat diterimanya amal ibadah. Tanpa ikhlas, segala amal kebaikan akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan kecuali orang yang dilakukan dengan ikhlas dan mengharap wajahnya." Hadis riwayat Nasai. Sabar dan ikhlas adalah dua sifat yang saling melengkapi. Ketika seseorang bersabar dalam menghadapi ujian, dia harus melakukannya dengan ikhlas karena Allah. Begitu juga dalam menjalankan ketaatan dan menahan diri dari maksiat.
Semuanya harus dilakukan dengan ikhlas agar bernilai ibadah di sisi Allah. Manfaat sabar dan ikhlas yaitu ketentuan jiwa. Orang yang sabar dan ikhlas akan merasakan ketenangan dalam hati, karena mereka meyakini bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapat pertolongan Allah. Allah akan selalu membantu dan memberikan kekuatan kepada hambanya yang sabar dan ikhlas. Yang ketiga, pahala yang besar. Dalam surah Az-Zumar ayat 10, Allah berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita terus melatih diri kita untuk bersabar dan ikhlas dalam segala situasi. Dengan memiliki kedua sifat mulia ini, kita akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian ceramah singkat ini, semoga bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.